Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan selamat datang Ibu Sri Wahyuni di podcast Arpega. Selamat datang Bu. Selamat datang juga. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Ibu, ini dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan mengadakan festival pameran karya. Secara khusus yang dipamerkan ini adalah hasil P5 anak-anak. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai kegiatan ini? Ya, pertama tanggapan saya selamat. Selamat pameran ini bisa berlangsung sukses. Yang kedua, bangga bahwa produk apa yang dihasilkan oleh siswa itu sebagai bentuk proses selama kegiatan P5. Nah, jadi memang dalam hal ini hubungannya dengan pameran itu kan hanya sebuah bentuk apa yang proses dari anak-anak selama kegiatan P5 itu berlangsung. Nah, sebetulnya titik kualitas yang ada itu prosesnya. Proses pada waktu sebelum produk itu berhasil. Nah, itu di pembelajaran kurikulum merdeka kan ditekankan pada proses. Betul. Tetapi apapun ajang pameran itu menjadi sebuah motivasi. Motivasi siswa agar berkarya lebih baik. Berkarya lebih beda, berkarya menjadikan diri bagaimana siswa itu punya kemampuan, siswa itu punya motivasi, siswa itu punya skill yang beda dengan yang lain, kan begitu kan? Beda dengan yang apalagi di dalam kurikulum merdeka talenta anak sedang digali, sedang digali. Dari talenta inilah nanti kalau orang Jawa mengatakan sangune dia pandai nanti terjun di masyarakat atau dia dewasa nanti akan menggali talenta. Jadi buat saya pameran ini luar biasa dan harus terus dilaksanakan di hari-hari kemudian. Tidak harus pada hari pendidikan begini, mungkin ajang-ajang yang lain. Nah, ajang yang lain itu bisa dilakukan terus karena sekali lagi dengan adanya utamanya di kurikulum merdeka itu ada P5. Itu selama 2 tahun berjalan ya untuk tolong 2 tahun berjalan ya. Itu di sekolah kami itu anak-anak itu sangat termotivasi untuk mengikutinya ya, apalagi sudah menyinggung kearifan lokal, produk-produk tentang Tulungagung. Itu anak-anak antusias sekali. Nah, ini tugas kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar terus dilaksanakan. Ya, baik, terima kasih. Ibu, berkaitan dengan tema Hardiknas tahun ini, bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar. Nah, ini adalah momen yang sangat tepat bagi kita untuk saling memotivasi, Bu, untuk sama-sama berkolaborasi melanjutkan Merdeka Belajar. Apa kira-kira pesan Ibu sebagai insan pendidikan dan juga sebagai pimpinan? Bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk melanjutkan Merdeka Belajar di lingkungan kita masing-masing? Monggo. Maksudnya ada kolaborasi. Iya, pesan Ibu bagi kita semua. Yang jelas saya setuju temanya lanjut. Nggih. Ini Merdeka Belajar itu tidak mandek di sini, apalagi ganti menteri ganti kan. Tidak. Saya tadi sudah saya katakan tadi di kurikulum merdeka titik yang saya soroti di P5 tadi. P5 itu memotivasi anak lebih kreatif ke arah talenta. Nah, bagaimana kolaborasinya? Kolaborasinya misalnya dengan instansi lain atau sekolah lain yang sudah punya potensi seperti Arpega. Arpega punya kelebihan apa di P5? Nah, sekolah lain bisa kolaborasi dengan Kedung Waru 1, Arsi Duta ya sekolah saya itu. Berkolaborasi dengan sekolah Arpega. Produk-produk apa yang bisa kami gali, kami tiru, kami adopsi di sekolah. Nah, kolaborasi semacam ini. Sehingga dengan demikian wawasan anak itu tidak hanya di Arsi Duta saja,
bisa ke Arpega tadi. Iya, begitu. Ibu, ini podcast Arpega ini dirancang secara khusus sebagai salah satu bentuk digitalisasi pembelajaran. Jadi memang diupayakan supaya ada ajang, ada frame untuk kita berbagi praktik baik. Bagaimana closing statement yang Ibu berikan untuk pelaksanaan podcast Arpega ini? Jadi podcast Arpega ini sengaja dilakukan untuk digitalisasi pembelajaran. Nah, kira-kira pesan Ibu untuk apa yang kami lakukan ini bagaimana, Bu? Untuk Arpega. Nggih. Kalau untuk Arpega maju terus jelas ya. Kalau ini tadi saya sangat mendukung dari nanti basket yang diprodukkan. Ya. Arpega jangan untuk Arpega saja. Injih. Kami punya Tulungagung itu punya 48 sekolah. Ya. Yang juga kepingin sesuatu yang lebih yang ada di Arpega. Okay. Nah, untuk itu harapan saya seperti yang disampaikan Ibu tadi, kolaborasi kami tunggu. Baik, terima kasih Ibu Sri Wahyuni. Pesannya adalah kolaborasi untuk saling berbagi praktik baik di sekolah di wilayah Kabupaten Tulungagung. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Wahyuni.